Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gais Lami Hotami dari program studi bimbingan dan konseling dengan NIM 230100156. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai topik teknik menyimak aktif ala ngaroaan. Maksudnya apa sih? Yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian dalam konteks bimbingan dan konseling berbasis budaya Sunda. Nah, kalian semua di sini pernah gak sih saat kita lagi cerita atau lagi curhat, tapi orang yang sedang kita ajak bicara itu justru malah terlihat tidak sedang mendengarkan curhatan kita. Justru terlihat tidak benar-benar mendengarkan apa yang kita ucapkan. Entah itu mereka sedang memikirkan jawaban, melihat handphone, atau malah langsung memberi nasihat dari apa yang kita ceritakan. Padahal, di dalam layanan BK, seseorang dengan kemampuan mendengarkan itu sudah sungguh-sungguh bisa menjadi bentuk bantuan yang sangat bermakna. Nah, dari situ kita akan belajar bagaimana budaya Sunda memiliki konsep mendengarkan yang sangat dalam, yaitu yang disebut dengan ngaroaan. Jadi, bimbingan dan konseling berbasis budaya Sunda menekankan bahwa layanan konseling itu tidak lepas dari nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat. Nah, budaya Sunda dikenal dengan karakter yang someah, lemah lembut, menghargai orang lain, dan menjunjung tinggi rasa empati. Nah, teman-teman, dalam budaya Sunda dikenal prinsip seperti silih asih, silih asah, dan silih asuh. Nah, prinsip ini tuh mengajarkan bahwa hubungan antara semua manusia ini tuh dibangun atas dasar kasih sayang, saling mengembangkan, dan saling menjaga. Dalam konteks bimbingan dan konseling, nilai ini tuh sangat relevan, terutama dalam proses komunikasi antara konselor dan konselinya. Nah, salah satu bentuk nyata dari nilai tersebut adalah bagaimana cara kita mendengarkan, yang dalam budaya Sunda itu dikenal dengan istilah ngaroaan. Nah, dari tadi kan aku udah beberapa kali bilang ngaroaan. Apakah teman-teman di sini udah pada tahu apa itu dari ngaroaan? Nah, jadi teman-teman, secara sederhana ngaroaan itu berarti mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, maknanya jauh lebih dalam daripada sekedar mendengarkan suara. Ngaroaan itu mengandung unsur seperti kehadiran dengan penuh, perhatian yang tulus, empati, dan penghormatan terhadap lawan bicara kita. Dalam ngaroaan, seseorang tidak hanya menggunakan telinga, tetapi juga pikiran dan hatinya. Nah, jadi teman-teman, mendengarkan itu bukan untuk menyela atau menghakimi, melainkan untuk benar-benar memahami apa yang dirasakan dan apa yang dialami oleh orang lain atau oleh orang yang sedang berbicara dengan kita. Nah, berbeda dengan mendengarkan biasa yang maknanya mungkin cenderung pasif, menyimak aktif ala ngaroaan ini tuh bersifat aktif secara emosional dan sikap. Konselor hadir sepenuhnya sebagai pendengar yang aman bagi konseli. Nah, sekarang aku bakal kasih kalian teknik-teknik menyimak aktif ala ngaroaan. Teknik yang pertama yaitu hadir sepenuhnya. Maksudnya apa sih? Jadi maksudnya hadir sepenuhnya saat konseli sedang berbicara. Nah, hadir sepenuhnya itu berarti konselor secara sadar memusatkan perhatiannya pada konseli, baik secara fisik maupun psikologis. Nah, konselor menjaga kontak mata yang wajar. Terus
posisi tubuhnya juga terbuka, serta menghindari aktivitas lain seperti melihat ponsel, menulis berlebihan, atau memotong pembicaraan konseli. Nah, dalam budaya Sunda, sikap ini mencerminkan penghargaan kanu keur nyarita, yaitu menghormati orang yang sedang berbicara dengan sikap hadir secara sepenuhnya. Konseli akan merasa keberadaannya itu dihargai dan ceritanya dianggap penting oleh konselor atau oleh orang lain. Nah, teknik selanjutnya yaitu ada rasa empati. Nah, teknik ini tuh konselor berusaha untuk memahami dan merasakan emosi yang konseli punya. Entah itu dari sudut pandang konseli itu sendiri. Nah, hal ini tuh ditunjukkan melalui nada yang atau suara yang lembut gitu, ekspresi wajah yang selaras, serta respon konselor yang tidak menghakimi. Nah, dalam ngaroaan, empati bukan berarti ikut larut dalam masalah konseli, melainkan menempatkan diri sebagai pendengar yang memahami tanpa adanya menyalahkan konseli tersebut. Nah, sikap empati ini sangat penting agar konseli bisa merasa aman secara emosional. Teknik yang selanjutnya yaitu refleksi dan parafrase. Nah, jadi konselor di sini menyampaikan kembali inti dari cerita atau perasaan konseli dengan bahasa yang sederhana dan jelas. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa konselor ini tuh benar-benar memahami yang disampaikan oleh konseli. Contohnya nih, konselor bisa mengatakan, jadi dari apa yang kamu ceritakan, kamu merasa kecewa karena sudah berusaha tapi hasilnya ternyata tidak sesuai harapan ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, teknik ini itu membantu konseli menyadari perasaannya sendiri, sekaligus memperkuat hubungan dalam proses konseling. Teknik selanjutnya yaitu diam yang bermakna dalam budaya Sunda. Diam memiliki makna tersendiri. Maksudnya, diam itu tidak selalu berarti tidak tahu harus berkata apa, tetapi bisa menjadi ruang refleksi dalam konseling. Jadi, diam yang tepat ini memberi kesempatan bagi konseli untuk berpikir, merasakan, dan melanjutkan cerita tanpa adanya tekanan. Nah, diam yang bermakna merupakan bagian penting dari menyimak aktif ala ngaroaan, karena menunjukkan bahwa konselor ini tuh memberi ruang bagi konselinya untuk berpikir. Nah, teman-teman, selain aku ngasih tahu teknik mendengarkan aktif ala ngaroaan, saya juga bakal memberikan contoh penerapannya dalam bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, untuk memperjelas penerapan teknik ngaroaan, aku bakal memberi contoh sederhananya dalam konteks layanan BK di sekolah. Misalnya nih, kita sebagai guru BK, ada misal seorang siswa yang datang ke ruang BK dengan sikap yang pendiam. Terus, selain pendiam, siswa tersebut juga enggan untuk berbicara. Nah, jika kita sebagai guru BK atau konselor langsung memberi pertanyaan yang bertubi-tubi atau terus-menerus atau langsung memberi nasihat, siswa tersebut malah bisa merasa tertekan dan semakin menutup diri, bukannya terbuka gitu. Namun, ketika konselor menerapkan menyimak aktif ala ngaroaan dengan hadir secara penuh dan menunjukkan empati,
Selain itu, melakukan refleksi sederhana juga dan memberikan jeda diam yang tepat, siswa pastinya akan mulai merasa nyaman dan aman. Nah, perlahan siswa tersebut pastinya akan mulai membuka diri dan menceritakan permasalahan yang dia punya. Seperti itu ya, teman-teman. Ada nih contoh lainnya, misalnya ada siswa yang mungkin terlihat cukup emosional atau cenderung defensif. Nah, dengan ngarwaan, konselor itu tidak langsung menegur atau menyanggah, tetapi sebagai guru BK atau sebagai konselor, terlebih dahulu kita harus mendengarkan secara utuh hingga emosi siswa tersebut mereda. Nah, dari contoh tersebut dapat dilihat gitu bahwa keberhasilan konseling sangat dipengaruhi oleh kualitas mendengarkan konselornya. Nah, teman-teman semua, selain itu menyimak aktif ala ngarwaan juga menuntut konselor untuk mampu mengelola dirinya sendiri saat proses mendengarkan. Dalam praktik konseling, seringkali cerita konseling ini itu memicu reaksi pribadi seperti misalnya rasa tidak sabar, keinginan memberi nasihat, atau bahkan penilaian tertentu. Nah, melalui ngarwaan ini, konselor belajar menahan respon tersebut. Biar apa? Biar tetap fokus pada kebutuhan konselingnya, bukan pada sudut pandang pribadi konselor. Nah, kemampuan ini penting karena konseli, khususnya siswa, mereka itu sangat peka terhadap sikap orang dewasa, apalagi terhadap konselor atau guru BK di sekolah. Nah, ketika konselor terlihat buru-buru atau misalnya terlalu cepat menyimpulkan, nah nanti konseli itu bisa merasa tidak dipahami gitu. Sebaliknya, ketika konselor mampu mendengarkan dengan tenang, dengan konsisten, tentunya konseli akan lebih berani mengekspresikan pikiran dan perasaannya secara jujur. Nah, dengan demikian, ngarwaan tidak hanya berdampak pada kualitas komunikasi, tapi juga pada proses pengambilan keputusan konseli. Saat konseli merasa didengarkan sepenuhnya, mereka bisa lebih mampu mengenali perasaannya sendiri, memahami masalah yang dihadapi, dan secara perlahan bisa menemukan solusi yang sesuai dengan dirinya. Nah, dari sinilah peran konselor bukan hanya sebagai pemberi jawaban saja, tetapi melainkan sebagai pendamping yang bisa hadir melalui kemampuan mendengarkan aktif ini. Dalam praktik di sekolah, menerapkan ngarwaan tidak selalu mudah, teman-teman. Konselor atau guru BK sering dihadapkan pada keterbatasan waktu, jumlah siswa yang banyak, serta tuntutan administrasi. Nah, kondisi ini tuh kadang membuat proses mendengarkan menjadi lebih terburu-buru. Namun justru dalam situasi seperti ini, kualitas ngarwaan ini tuh diuji gitu. Nah, walaupun waktu terbatas, sikap hadir penuh dan perhatian tulus guru BK atau konselor terhadap konseli tetap dapat ditunjukkan melalui cara guru BK atau konselor merespon konseli secara singkat namun bermakna. Selain itu, kesalahan yang sering terjadi dalam proses menyimak adalah keinginan konselor untuk segera memperbaiki atau menasehati siswa atau konseli gitu. Nah, niat ini sebenarnya tuh baik, namun jika dilakukan terlalu cepat, konseli bisa merasa ceritanya belum benar-benar dipahami gitu. Menyimak aktif ala ngarwaan mengajarkan bahwa konselor itu bisa memberikan
ruang terlebih dahulu kepada konseli dengan membiarkan konseli menyelesaikan ceritanya dan memahami makna di balik kata-kata yang disampaikan sebelum memberikan respon kepada konseli atau siswa. Nah, teman-teman, selain pada bidang BK di sekolah, saya juga akan menjelaskan cara-cara mendengar aktif ala ngarwaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mendengarkan aktif bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana di lingkungan sekitar kita. Misalnya, seperti saat teman bercerita tentang masalahnya. Nah, kita sebagai teman yang baik bisa memberikan perhatian penuh dengan menghentikan aktivitas lain dan fokus pada ceritanya. Misalkan ketika teman kita sedang bercerita, kita tidak fokus bermain handphone. Nah, kita tidak bisa langsung memotong pembicaraan atau sibuk memikirkan jawaban, tetapi membiarkan teman kita untuk menyelesaikan ceritanya sampai tuntas. Nanti setelah tuntas, maka barulah kita memberikan respon terhadap cerita teman kita. Nah, misalkan contoh lain, yaitu saat berbicara dengan anggota keluarga, misalnya seperti orang tua, saudara, ataupun pasangan, ketika mereka menyampaikan keluhannya. Nah, mendengarkan aktif bisa ditunjukkan melalui sikap tubuh yang menghadap kepada lawan bicara, kontak mata yang wajar, serta respon singkat seperti mengangguk atau mengucapkan kata-kata sederhana yang bisa menunjukkan bahwa kita itu mengikuti pembicaraan mereka. Sikap ini membuat lawan bicara merasa dihargai dan diperhatikan. Nah, mendengarkan aktif juga bisa diterapkan di lingkungan sekolah atau masyarakat. Saat seseorang menyampaikan pendapat dalam diskusi, kita tentunya berusaha memahami isi pembicaraannya sebelum menanggapi. Nah, melalui kebiasaan mendengarkan aktif ini dalam kehidupan sehari-hari, tentunya bisa membantu hubungan sosial menjadi lebih hangat dan saling menghargai. Orang-orang di sekitar juga tentunya akan merasa lebih nyaman untuk berbagi cerita karena mereka tuh tahu bahwa apa yang disampaikan akan didengarkan dengan sungguh-sungguh. Lalu apa sih relevansinya mendengarkan aktif ala ngarwaan ini bagi konselor pada masa kini? Nah, teman-teman, di era saat ini peserta didik itu menghadapi berbagai macam tekanan, baik dari lingkungan sekolah, keluarga, dan maupun pada saat ini tuh pada lingkungan media sosial. Jadi banyak dari mereka atau dari siswa merasa kurang dipahami dan jarang memiliki ruang aman untuk bercerita. Nah, dalam kondisi saat ini, peran konselor itu tidak hanya sebagai pemberi solusi, tapi sebagai pendengar yang hadir secara utuh, yang memberikan empati secara utuh juga. Dari teknik menyimak aktif ala ngarwaan ini menjadi sangat relevan karena menekankan sifat empati, menghargai, dan yang paling penting itu tidak menghakimi. Dengan mengintegrasikan nilai budaya lokal seperti ngarwaan, layanan BK tentunya bisa menjadi lebih kontekstual dan dekat dengan kehidupan peserta didik, khususnya di lingkungan yang masih menjunjung budaya Sunda. Mari kita terapkan teknik mendengarkan aktif ala ngarwaan ini di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekitar kita. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa menyimak aktif ala ngarwaan merupakan bentuk mendengarkan dengan penuh perhatian yang berakar pada nilai budaya Sunda. Nah, teknik ini tidak hanya relevan secara budaya, tetapi juga sangat penting dalam praktik bimbingan dan konseling. Nah, teman-teman semua, melalui ngarwaan ini,
konselor belajar untuk hadir sepenuhnya, memahami perasaan konseli, serta membangun hubungan yang hangat dan saling menghargai. Mendengarkan bukan lagi sekedar proses komunikasi, tetapi menjadi bentuk bantuan itu sendiri. Nah, sebagai refleksi, kita dapat bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita benar-benar mendengarkan orang lain dengan sepenuh hati? Baik teman-teman, segitu saja penyampaian materi dari saya. Terima kasih telah menyimak. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam praktik BK ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.